Cintaku pada dirimu hanyalah sebatas pelampiasanku. Cintaku pada mantanku melebihi cintaku pada dirimu. Kalau komentar kayak gitu sih aku nggak pernah nanggepin. Okay. Kadang orang-orang yang seni gitu kan, orang-orang yang sesama penari ya mengerti gitu keadaannya. Tapi lu kan gini ya, maksudnya tumbuh dewasa, tumbuh jadi perempuan yang seutuhnya gitu kan. Dan memang akhirnya ketika lu nari atau lu nyanyi, pasti akan ada image seksi. Tapi lu suka nggak dengan image itu kayak, wah sebenarnya makin gede makin seksi nih gitu? Suka. Oh. Suka kok. Lu suka ya terlihat lebih menarik gitu berarti ya? Suka. Ya menurut aku juga masih batas yang wajar kok. Iya. Kalau misalnya posting di sosmed, nggak yang seksi banget gitu. Iya. Masih biasa aja menurut aku. Si paling dangdut ngobrol bareng Sandrina Masaya. Mazaya ya? Mazaya. Nah. Oh, bukan Masaya ya. Pakai Z ya? Pakai Z. Berarti lu Gen Z tadi ya? Iya. Sandrina, selamat datang ya. Terima kasih. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, kalau misalnya teman-teman mengenal Sandrina, itu dulu awalnya adalah IMB. Indonesia mencari Bakat. bakat, bukan berkat ya. Berkat juga boleh. Oh, berkat juga Tapi boleh. akhirnya dari bakat jadi berkat ya? Iya bener, bener lagi. Iya kan. Dari bakat jadi Jadi berkat loh. berkat, jadi berkah ya. Dapat rezeki banyak alhamdulillah. Tahun berapa di IMB tuh? IMB itu aku tahun 2013 pas aku kelas 6 Awal-awal SD. ya? Iya kan, itu awal IMB banget kan ya? Itu awal-awal banget aku ke dunia entertainment sebagai penari Jaipong. Jaipong. Pokoknya di era itu tuh Sandrina tuh pokoknya moncer banget deh, peserta paling moncer gitu kan ya. Alhamdulillah, paling kecil kan. Paling lincah. Paling imut. Nggak bisa diem. Gak bisa diem. Nggak bisa diem. Kakak nonton aku gak? Nonton lah, di TV sebelah soalnya. Apa? Di TV sebelah. Oh, TV sebelah. Iya, kalau sekarang kan IMB udah di DMNC kan. Di RCTI kalau nggak salah. Iya. SMS juga. Iya, oh enggak tapi. Parah banget. Belum punya handphone dulu. Gak bestie kita. Dulu masih Motorola dulu. 2013. Tapi udah Android sebenarnya. Udah Android. Udah. Cuman ya gitu, masih HP Cina. Iya sih, bener-bener. Gak apa-apa. Oke, tapi boleh diceritain ya Sandrina ya, maksudnya ketika ada perpindahan nih sebenarnya atau lebih ke double job ya. Dulunya lu nari Jaipong, mulai dari nari modern juga tradisional, dan sekarang berapa tahun terakhir lu akhirnya memutuskan buat nyanyi. Nyanyi juga ya. Oke. Ini nih gimana ceritanya nih? Sebenarnya aku tuh emang seneng nyanyi dari kecil, cuman aku nggak difokusin di bidang itu. Lebih difokusinnya tuh di nari. Jadi aku ikut pengalaman berbagai macam lomba gitu kan di nari yang aku fokuskan gitu. Nah setelah aku keluar di Indonesia Mencari Bakat ya untuk IMB, ada salah satu label yang menawarkan aku, Sandrina bisa nyanyi juga gak? Katanya gitu. Bisa, tapi nyanyinya pop. Aku bilang gitu kan. Nggak dangdut. Kalau dangdut belum terlalu bisa banyak lah lagu-lagu dangdut. Karena kan waktu itu kan pemikiran aku lagu dangdut kan congkoknya susah banget kan. Iya, terus salah satu label musik itu nawarin, enggak ini dangdutnya tuh kayak tipe genre-genre dance dut gitu. Jadi nggak perlu banyak cengkok dia bilang kan. Oh ya udah deh, kebetulan kesempatan ya tidak datang 2 kali kan. Itu umur berapa? Itu umur pokoknya pas 2000 SMA deh. Oh SMA. Iya. SMA kelas 1. Kelas 1 terus ditawarin, habis itu aku suruh ngapalin berbagai macam lagu dangdut ya, banyak 12 lagu apa-apakan gitu kan. Terus berdiskusi dengan orang tua, gimana nih aku mau rilis single gitu kan. Terus ya udah ambil aja gitu kan, kesempatan kamu juga, rezeki kamu juga, ada yang menawarkan. Akhirnya rekaman lagunya yang judulnya Goyang Dua Jari itu. Dan pecah banget itu sih. gak expect gitu itu kan. Pecah banget sih. Itu gak expect bakalan se-booming itu kan, seviral itu. Bener. Karena ya aku udah seneng banget gak punya single lagu, kan udah seneng banget kan. Terus video klipnya juga gak yang mau macem-macem yang gak bagus-bagus banget gitu. Tiba-tiba gitu kan rame. Aku jadi kaget ya aku ya.
Iya juga agak ya. shock gitu kan. Iya, Tapi bener, ya dari pecah situ waktu aku itu. harus mencoba belajar terus di nyanyi gitu kan, banyakin pengalaman di nyanyi dan memperbanyak songlist lagu-lagu dangdut. Pas di Oke. lagu Goyang Dua Jari itu. Karena Oke. kan kalau misalnya over kan permintaannya bukan satu lagu doang. Iya, pasti Ada diulang-ulang. banyak kan. Diulang-ulang. Iya. Lagu habis, lagu itu lagi aja. Habis lagu itu lagi aja. Ya udah sampai sekarang aku tetap dinyanyi juga dan dinari juga nggak dilupain. Yes, berarti kalau sekarang di Nari itu nerima-nerima job juga. Nerima. Biasanya mereka undang tuh kayak ada pagelaran tari. Oke. Terus misalnya waktu pas tahun lalu aku pernah hadir di Cimahi Menari. Oh, Cimahi Menari. Jadi aku 24 jam sebagai- tuh? Enggak 24 jam. Siapa Solo tahu. Menari aku pernah. Oh iya, Solo 24 Menari 24 jam pernah. Kebagiannya jam 1 subuh aku nari. Yes, benar. Itu hari tari sedunia kalau Hari nggak tari salah. sedunia, betul. Kalau nggak salah April nggak sih itu? Iya, April. Ih, tahu banget sih gue. Keren banget. Iya loh. lah, pengetahuannya Jangan-jangan banyak. Penari juga, diam-diam. Aku lebih ke pengagum. Pengagum seni ya, Iya, iya. bagus itu Kak. Tapi kalau ngomong soal nari, Sandrine kan memang awalnya jaipongan banget. Terus kalau sekarang kan kita juga sering lihat lu misalnya cover-cover modern, Korea-Koreaan, Betul. Blackpink lah dan Iya. teman-temannya gitu kan. Itu ada bedanya nggak sih sebenarnya kalau Bedanya? dance modern sama tradisional? Tentunya ada Kak. Apa Kalau tuh? tari tradisional kan apa ya? Menurut aku dari step by stepnya sih. Iya, kalau tari jaipong tuh ada beberapa step yang menurut aku gerakan kakinya agak beda gitu kan. Ketika Maksudnya modern. gimana? Agak beda? Kalau di apa ya gimana ya jelasinnya ya agak susah ya. Kalau tari daerah itu kan ada mendak gitu kan. Oh, pakai kuda-kuda? Iya, kuda-kuda. Ya. Nah, kalau di modern dance kan nggak ada. Ah. Jadi dia lebih kayak feel free gitu kan. Ketika Oke. kita joget TikTok juga kan itu kan modern dance. Yes. Jadi lebih ke feel free aja gitu. Cuman kadang kalau misalkan aku ke modern dance masih ke bawah jaipongannya. Iya, orang-orang kan suka komentar tuh. Iya, iya. Ini mah bukan Blackpink, Blackpong katanya. Apa tuh Jaipong. Blackpong? Black Jaipong katanya gitu. Ada-ada aja ya netizen ya. Iya. Ya jadi kadang masih suka ke bawah basic aku di Jaipong sih. Iya, oke. Begitupun sebaliknya, kalau yang modern ke tradisional masih ke bawah modernnya gitu, nggak terlalu pakem tradisional. Seru gitu. berarti ya. Berarti kalau ngomong-ngomong soal tarian karena udah dari kecil banget sampai sekarang, ada nggak sih satu tarian atau satu gerakan yang lo tuh suka banget gitu? Satu tarian. Atau satu gerakan atau terserah Kalau sih. tarian sih Jaipong sih, udah Paling pasti suka? kan. Iya, paling suka. Karena basic aku awal menari itu kan tari Jaipong. Oke, tapi kalau daerah-daerah lain nyobain nggak? Nyobain juga. Kayak kecap. Tapi nyobainnya itu pas aku di ajang pencarian bakat. Oh, Di iya. situ aku sambil belajar kan. Iya, betul. Walaupun dikasih waktunya belajar cuma 5 menit, 10 menit gitu. Iya, Tapi iya. ya dapat ilmu banyak gitu. Oke. Tari kecak aku suka. Terus kalau Jawa tuh lebih yang Lebih halus. yang tari Kalau tari serimpi. Jawa itu aku masih agak kesulitan sampai sekarang. Karena temponya lebih pelan. Iya, biasanya kan aku Iya. gedebak Iya, gitu kan. Terus tiba-tiba jadi hitungannya tuh beda Kak. Betul, Kalau betul. Jaipong kan tuh 2 3 4 5 6 7 8. Kalau Ah. di Jawa 1 2 3 lembut banget Iya, gitu. bener, Kadang kan suka bener. gereget gitu kan. Beda ya. Beda, iya. beda. Semua tarian beda-beda. Itu mungkin seperti karakter orang Jawa ya. Betul, Lebih halus. anggun ya halus. Oke. Tapi kalau tadi tradisional sama modern, berarti lo lebih suka tradisional dong pada intinya karena lo. Tradisional. Hmm. Cuman kan seiring berkembangnya zaman, kadang kan aku suka kolaborasikan Iya, gitu. oke. Jadi K-pop itu kan Jaipong, K-pop Jaipong dan ada beberapa konten aku juga lagunya K-pop tapi dimasukin kendang Jaipong. Iya. Iya, Jadi iya, gerakan Blackpink ujung-ujung Jaipong gitu. Jadi tetap tidak Blackpink. ketinggalan Iya, ya iya. seni tradisionalnya. Bener. Berarti lo Gitu. sekarang ini juga dong, kayak jadi coach juga dong. Iya, dari coach juga. Oh, Tapi di- aku nerimanya free part gitu. Apa tuh? Oh, privat. Free part. Oh, lidah Sunda ya. Orang Sunda. Ngomong F Free jadi part. F. Free part. Iya. Gue Aduh, pikir jadi lu malu. part yang terpisah gitu kan. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang mau diajarin nari sama Private. aku datang ke rumah. Oh, lebih ke situ. Jadi Iya. nggak buka kelas gitu ya? Enggak, tapi kadang ada workshop juga Oh. di Bogor gitu. Oh, iya, Buka kelas iya. workshop. Iya lucu, berarti pesertanya banyak anak-anak kecil gitu. Iya, anak kecil, Gemes-gemes terus ya? yang remaja juga ada. Oke. Berarti sebenarnya kalau dunia tari sekarang nih
menurut lo gimana kan? Sorry, gue kan di luar ya, nggak tahu banget gitu kan. Berarti sebenarnya peminatnya masih banyak dong. Masih banyak banget, masih banyak banget. Masih ada kayak pagelaran tari juga masih, perlombaan tari juga masih. Cuman ya bedanya ada apa ya? Ada genre baru gitu kan. Biasanya kalau ada perlombaan kan tari tradisional, sekarang ada K-pop dance gitu kan. Iya. Jadi masih berkembang sih di sini. Iya. Terus kan banyak juga yang keluar negeri juga kan, tarian tradisional Indonesia gitu kan ke Jepang gitu. Nah, Sandrina ini berarti juga sering banget keluar negeri membawa tari-tarian sebenarnya berarti. Nggak sering. Alhamdulillah pernah. Iya. Kemana aja tuh? Waktu itu pernah ke Malaysia, ke kedutaan besar, itu aku nari jaipong. Oke. Terus baru banget bulan lalu ya, Iya. ke Jepang. Waduh. Aku bikin konten nari di sana, terus alhamdulillah nyanyi juga di sana. Wih, keren. Iya. Jadi bareng sama teman-teman Naga Suara ya? Iya, bareng Ligea. Ligea. Itu acara Indonesia Japan Friendship Festival. Jadi mereka tuh emang mengadakan tiap tahun itu apa ya, orang yang kerja di sana. Persahabatan Iya. Indonesia sama Jepang berarti ya? Betul. Jadi pekerja-pekerja Indonesia di Jepang dihibur sama Sandrina dan teman-teman? Iya, betul. Wow. Jadi ada tari-tarian, ada nyanyi-nyanyian. Waktu itu aku perform 2 kali. Seru. Excited banget, semua rame. Iya. Ternyata banyak orang Jawa juga. Iya, orang Jawa di mana-mana, Kak. Iya. Iya betul, Jawa adalah kunci kalau kata Bung Betul. Karno. Berarti pas di Jepang nyanyi lagu apa aja? Nyanyi lagu aku, Oke. terus lagu Jawa sih. Mereka permintaannya banyak lagu Jawa. Lagu-lagu ambiar gitu? Lagu-lagu ambiar, kayak apa, Pamer Bojo gitu kan, Kisinan 2. Iya, semua pada nyanyi. Iya. Terus ya lagu-lagu kayak dance gitu, kayak Bang Jono, Statue, kayak Iya. gitu. Seru banget. Seru banget. Lu kan sebenarnya asli Sunda. Nah tadi kalau misalnya nyanyi lagu-lagu berbahasa Jawa, ada kesusahan nggak? Kesusahan udah pasti. Aku menghafalkan lagu Jawa butuh 2 minggu. Apalagi tau gak Kak lagu itu, Kimcil Kepolen. Oh iya, Iya kan? pancene Nah itu aku sampai sekarang belum kowe hafal-hafal. Iya emang susah. Susah banget, apalagi kan yang bagian nge-rap kan. Ada rapnya. Iya, jadi harus aku dengerin terus-terusan. Karena suka pabelit gitu. Pabeliut. Pabeliut. Iya. Pabeliut ya. Iya. Orang Sunda mah. Iya, bener sih ya. Tapi seru ya, karena Seru. dari awalnya nari, nyanyi, sekarang eksplorasinya jadi kemana-mana. Iya. Gitu kan. Karena kan mumpung masih muda juga kan. Kamu masih muda. Iya. Belum tua aku kan. 24. Oh, masih Gen Z berarti Gen Z. Jadi ya apa aja dicoba 99 lah. ya berarti lo? 2001. Wah. Udah kayak gorengan, beli 2000 dapat 1. Tapi bedanya kalau lo nyanyi di luar sama di Indonesia tuh apa? Kan kemarin sempet di Jepang gitu kan, sama di Indonesia bedanya apa? Keseruannya apa? Keseruannya sih pas aku pada saat di Jepang itu mereka lebih lebih excited banget ya kan, karena kan acaranya kan diadainnya kan nggak sering-sering gitu kan, oke. cuma setahun sekali. Jarang-jarang ya. Terus di sana juga banyak berbagai macam makanan Indonesia juga. Oh. Iya. pas di- Jauh-jauh ke Jepang tapi makanannya Indonesia. Iya, tapi aku beli tuh di sono Oh, iya, nasi tetap. Padang versi Jepang kan. Iya. Beda. Itu Dimasaknya di Jepang soalnya. Iya, beda. Iya. Itu aku seneng banget pas Oke. di acara itu ada makanan Indonesia kan, Iya, aku langsung makan banyak gitu kan. Terus bedanya sih ya kalau dari kostum gitu kan, mereka kan ada beberapa permintaan gitu kan. Kostumnya pengen yang kayak gini, yang ala-ala Jepang gitu kan. Harajuku dong. Iya, Oh, kayak iya. gitu-gitu. Oh iya, oke gitu. Terus kirimin bajunya kayak gini di ACC, ya udah langsung gaspol gitu kan. Cosplay. Iya, betul. Tapi soal fashion berarti lu juga tipe yang explore dong ya, maksudnya Explore. di dalam kan nari juga pasti akan ada fashionnya masing-masing, entah Betul. tradisional atau modern. Terus di nyanyi juga pasti, kalau lu gayanya kayak gimana sebenarnya? Kalau aku sih sebenarnya kalau di nari ya sesuai dengan tarian yang aku bawakan ya pastinya kan. Terus kalau misalnya di nyanyi aku tuh suka kayak Korean look gitu. Oh sebenarnya. Kayak style Lisa Blackpink gitu kan. Oh tapi Rizaba pernah tuh dia pakai terlalu ketat banget laginya itu gitu-gitu, berarti tapi lu juga Itu mah enggak. Jadi aku pilih-pilih aja Iya, gitu yang adaptasi lah ya. disesuaikan gitu kan. Iya. Biasa pakai rok gitu Iya, kan. iya. Tapi kadang suka
klien juga permintaannya kan beda-beda Beda-beda ya. ya. Kadang yang tertutup ya gitu, yang seksi ya gitu. iya. Yang sedang-sedang aja, seksi enggak, tertutup enggak gitu kan. Jadi kadang menyesuaikan aja gitu. Oke, tapi kan gini Sandrina, kalau ngomongin soal tari-tarian, jadi gini, kalau di mata banyak orang kan suka beda-beda nih. Ada, wah ini kayak lebih terlalu seksi, ada beberapa part yang terlalu menonjolkan sesuatu, Iya. bagian-bagian tubuh tertentu gitu kan. Lalu sering nggak sih dapat suara-suara miring kayak Oh gitu? banyak. Banyak Buka aja ya? sosmed aku tuh, isinya banyak banget. Kadang tuh mereka suka bandingin aku yang dulu, zaman dulu pas masih kecil sama sekarang gitu kan. Oh, mungkin teringatnya Sandrina masih Iya, kecil. kadang ada yang bilang, lebih suka Sandrina yang masih kecil katanya gitu. Sekarang kalau misalnya nari jaipong, pamer badan, ya gimana kan udah tumbuh ya. Oh iya, iya. Tumbuh besar gitu kan, nggak bumi lagi gitu Iya, kan. Mereka melihatnya bukan imut lagi Iya, kan. bener. Iya Iya, kan, iya. tapi itu mah yang pikirannya aneh aja. Betul. Ya kan aku kan tetap tetap sesuai dengan pakem tari tradisional jaipong kok gitu. Nggak keluar-keluar lah ya. Nggak keluar-keluar. Kadang kan aku sering banget bikin konten kayak pakai kaos terus celana legging gitu kan. Karena kan emang itu aku lagi latihan gitu. Iya. Iya, jadi mereka tuh kayak mikirnya kenapa sih kalau bikin konten nggak sekalian aja pakai kebaya katanya gitu kan. Ya aku ke mall nih, ada view bagus nih, Iya, iya. ngonten. Iya, iya. Masa aku harus ganti pulang dulu kebaya? bawa kebaya? Iya kan? Iya, iya. Iya kan? Jadi Iya, ya udah gitu kan. Cuman kalau komentar kayak gitu sih aku nggak pernah nanggepin. Oke. Kadang orang-orang yang seni gitu kan, orang-orang yang sesama penari ya mengerti gitu keadaannya. Oke. Tapi lu kan gini ya, maksudnya tumbuh dewasa, tumbuh jadi perempuan yang seutuhnya gitu kan. Dan memang akhirnya ketika lu nari atau lu nyanyi, pasti akan ada image seksi. Tapi lu suka nggak dengan image itu kayak, wah sebenarnya makin gede makin seksi nih gitu. Suka? Oh. Suka kok. Lu suka ya Iya. terlihat lebih menarik gitu berarti ya? Suka. Ya menurut aku juga masih batas yang wajar kok. Iya. Kalau misalnya posting di sosmed, nggak yang seksi-seksi banget gitu. Iya, Masih biasa aja menurut aku. Oke, tapi memang karena lu tadi ya, lu nyaman. Nyaman, iya. Lu pede. Nyaman kan paling penting kan? Yes. Betul, karena kan kalau kita berpenampilan juga kan buat diri kita, bukan buat orang lain. Yang penting kita nyaman. Oke. Bener ya, bener. Jadi ini sebuah sikap yang dewasa udah. Oke. Dari jaipong, terus kemudian nari kemana kesana kesini, tapi tadi ujung-ujungnya ke dangdut. Iya kan ya. Walaupun memang banyak nih tadi penawaran apa, lo bisanya pop dan lain-lain Iya. gitu kan. Tapi memang banyak nih kisah-kisah entah presenter tapi ujungnya dangdut, model ujungnya kayak dangdut gitu kan. Iya. Lu juga ngerasa ada di karena dangdut lebih menguntungkan nih, lebih gampang nyanyinya atau gimana Iya. ketika disebut ujung-ujungnya dangdut gitu. Itu banyak banget lagi komentar juga. Oh, iya. Kenapa ujung-ujungnya jadi biduan katanya gitu. Iya kan? Iya. Ya menurut aku kan karena aku juga jadi suka kan. Jadi suka di dangdut gitu kan. Terus alhamdulillah rezeki aku juga banyak juga di dangdut gitu kan. Ya kenapa enggak gitu. Kenapa aku enggak, maksudnya ya aku fokusin juga gitu. Dan aku juga seneng kok gitu. Oke. Tapi yang namanya penyanyi kan harus ada ya basic lah ya gitu. Lu berarti Iya. ada lesnya kan? Ada. Kan harus habis nari berarti harus les vokal juga benar-benar serius gitu ya. Pas kapan tuh? Ya sekarang-sekarang atau mungkin kemarin-kemarin. Sekarang. Kalau sekarang sih kalau les enggak. Jadi lebih ke nyanyi-nyanyi di rumah aja gitu Oh, kan. buat warming iya, up. warming up gitu kan. Terus ngapalin beberapa lagu-lagu yang agak susah gitu kan di rumah gitu. Tapi sebelumnya itu, sebelum aku ke yang goyang dua jari itu, Iya. aku kan emang sempet nyanyi-nyanyi juga kan, Iya. tapi di genrenya pop gitu. Tapi Oke. masih malu-malu waktu itu. Jadi buat menambah percaya diri aku, mengasah skill aku juga kayak di kafe-kafe gitu sama nyumbang-nyumbang lagu Oh, iya. di hajatan gitu. Tapi nyampe sekarang sih ya les masih tetap ada. Waktu Iya. itu kemarin baru banget selesai les di ini. Aduh lupa Di lagi namanya siapa. Purwacaraka. Nah itu pernah aku. Indra Aziz. Iya aku baru ke situ. Oh, Indra Aziz juga? Iya, Indra Aziz. Iya, guru vokal handal itu. Iya keren banget. Iya, Dia iya. ngajarin pernafasan, teknik-teknik. Kalau nyanyi sambil nari itu nafasnya berat banget nggak sih sebenarnya? Berat banget. Jadi
apa ya, harus rajin-rajin olahraga. Oh, jadi ada olahraganya. Kemarin gua ngecek lagi rame padel. Iya, aku juga pedal. Iya. Pedal ya. Pedal apa padel sih nyebutnya? Dua-duanya sama. Oh. Iya. Gua lidah Jawa. Padel. Terus Padel aku apa padel? nge-gym juga kan. Nge-gym, Nge-gym, padel. padel gitu kan. Udah sih itu aja. Paling ya itu apa? Jalan-jalan kardio di mall. Oh. Itu mah lebih ke shopping bukan jalan-jalan, San. Ya bener. Shopping sambil olahraga ya. Tapi Tapi- seiring apa ya, pengalaman banyak terus nyanyi manggung banyak itu juga keolah sendiri sih. Oh, oke. Jadi staminanya kuat juga. Oke, berarti pernah nggak satu panggung itu sampai 6 apa 7 lagu sambil 10 Hah? pernah. 10 lagu itu sambil ngedance semua tuh. Nggak semuanya sambil ngedance, Iya, jadi iya, ada iya. beberapa part yang gimana aku harus stabil di vokalku, gimana aku harus ngedance. Jadi aku nggak semuanya full dance, karena kan capek kalau kayak gitu kan. Gitu. Kalau pas perform itu lu kadang-kadang ditemenin sama ini nggak sih, apa namanya? Kalau Dancer. backing vokal kan. Kalau dancer apa backing. dancer ya berarti ya? Kadang ada dancer, Ada dancer, terus dancer. kalau backing vokal jarang-jarang. Iya sih, maksud gua kalau vokal kan backing vokal. Kalau dancer apa? Backing dancer. Iya, back dancer. Oh, namanya back dancer Iya, juga ya? betul. Biasanya pakai back dancer Iya. juga tuh. Ih, seru tuh. Tapi Iya, nggak sering-sering banget sih, Iya, jadi iya, iya. lebih sering sendiri iya. Oke. Oh iya. bersama band. Gue tuh suka gini, pernah kalau ngeliat di TV atau di mana tuh kalau misalnya lagi lagu melo, terus dancer tuh gitu. Wah, yang gitu tuh. Gimana? Terus cowok sama cewek tuh tahu-tahu. Wah, itu apa sih namanya? Lucu banget Iya lagi kan sih? dia. Ini kepikiran aja gitu kan. Kayak terus habis itu dilempar. Itu kayak tarik gaya, lagi. kayak gaya Itu renang ya. itu dance apa sih? Itu ada namanya kontemporer. Oh, kontemporer. Iya, jadi di mana mereka tuh kayak menggerakkan tubuh dengan bebas gitu kan. Terus ada beberapa lagu yang dia tuh pengen menyampaikan isi hati dia, pesan dia di lagu melalui gerakan gitu, kontemporer. Oh, ya. Tuhan. Iya gitu. Maafkan diri ini gitu-gitu kan. Iya. Kan nggak mungkin lagu itu. Iya. Tuhan tak kan nggak mungkin Iya, ya. ya Jadi makanya kontemporer. nah, Pernah nggak nari kontemporer. kayak gitu? Pernah. Oh. Waktu itu ada beberapa tugas kuliah Oh, kontemporer iya, tentang body shaming. Waduh, berarti gimana? Malu-malu ini. Muka aku kayak dicoret-coret gitu. Emang kuliahnya juga tari? Enggak, kuliah aku di PR. Oh, public Tapi relation. aku kebagian PAC, performing art Oh, gitu. gitu. Ada pelajaran itu. Jadi Iya, iya. disuruh bikin gerakan kontemporer tapi tentang body shaming gitu. Oh, berarti kamu tuh juga bisa menciptakan gerakan. Betul. Gimana cara menciptakan gerakan? Memikirkan gerakan itu. Oh, oke. Biasanya kalau dapat ide kalau lagi toilet. Lah, Iya. jadi pas biar lebih lancar ya. Kadang begitu tau Iya kan? Kak. Iya. Lebih lancar. Mentok tuh kalau misalnya nggak di toilet tuh mentok gitu. Kan kalau mau tidur malah nggak dapet ide gitu kan. Jadi sama ya, penyanyi dapat ide di toilet, penari juga dapat ide di Iya, bener. toilet, penulis juga banyak Lagi di. mandi pakai gayung. Oh kayaknya gerakan ini bagus deh Oh, sambil gayung. gini ngegayung gitu kan. Iya kan itu bisa jadi gerakan. Bener juga. Gosok gigi gini itu. Kan bisa jadi gerakan. Oh iya. Iya kan? Jadi ini pernah jadi pemandu dahsyat tuh pernah berarti ya? Jemur, iya kan? Kucek, jemur. Ya ini Sandrina pemandu dahsyat. Pernah aku kan di acara itu. Oh iya pernah juga ya? Di salah satu stasiun TV. Iya. Oke. Ih seru. Apa tarian apa yang lo mesti biasa kan tarian utuh tuh 2 sampai 3 menit atau 5 menit. Lo yang pernah lo ciptain apa? Ada 8 menit. Oh 8 menit. Ih capek tau. Capek. Tapi harus sama ini sih beberapa namanya tuh nayaga ya kalau di Sunda. Gamelan apa sih? Gamelan, iya. Yang nyiptain beatnya gitu ya. Nyiptain beatnya. Kalau sekarang sih lebih ke ngikutin menciptakan sebuah tren-tren aja di TikTok. Di TikTok kan banyak DC itu. Iya, DC. Apa sih dance? Apa sih? Dance milik creator kita, ya? iya dance creator. DC itu dance creator ya? Iya, betul. Nah, apa lu pernah nyiptain DC nggak? Ada yang lagu aku tuh, yang slow respon. Oh. Yang ada bagian Slow cing, respon, tero, rero, slow- rero, cing. Itu rame banget. Kemarin baru aku cek ada salah satu koreografer luar yang pakai DC aku.
Oh, Iya. gimana sih? Cingnya gimana? Ada. Kasih lihat dong. kasih lihat. Dikasih lihat ya. Iya, mas sambil duduk Mana aja. itu ada HP Ada nggak? soundnya nggak ada? Ada. Coba Kak Arinda cari soundnya, cari Yang soundnya. itu yang nah ya. Pakai soundnya, HP. pakai soundnya jadi biar kita tahu apa soundnya. Tuhan, maafkan ini. Kayaknya enggak deh. Enggak lah. Ya kalau copyright nanti kita mute. Ih, gak ada sinyal. Oh ya udah. Gak ada sinyal. Pokoknya Gak ada sinyal. Lucu lagi. oh iya. Lucu lagi gak ada sinyal. Ini paling dari mulut kali Ya, ya. boleh, Pokoknya ada cing tero rero rero cing tero rero rero dupak gitu. Terus Oh. dupak pak gitu. Tak tuk 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 tak sen teng tereneng jet teng tero reng tero reng tero rero rero nah gitu. Kalau penasaran lihat aja ya. Luwes ya kalau penerima luwes. Itu tren yang trending sih. Iya. Jadi DC kan jadi DC. kalau biasanya kita debt collector ya, DC. Ditagih dong. Iya. Ini dance creator. Iya, Ih, dance keren. creator. Oke. Sekarang ini kan kamu di dunia tari udah cukup besar ya. Udah punya sanggar atau kayak Dulu sempat punya sanggar, namanya Sandrina Studio. Jadi pas aku keluar dari Indonesia Mencari Bakat, aku emang punya wish pengen buka sanggar gitu kan. Bukalah sanggar di Bogor gitu kan. Muridnya waktu itu lumayan banyak banget, sampai 200. Tapi waktu itu karena Covid gitu kan. Iya, jadi nggak tahu ya banyak yang keluar gitu kan. Terus jadinya kita kalau misalnya latihan kan nggak tatap muka, jadi via online ya, via Zoom. gitu kan, via online. Nah terus dari situ terus orang-orang yang di sanggar aku tuh, anak murid aku pengennya tuh diajarin terusnya sama aku. Kalau sama asisten yang lain nggak mau. Lah, kan aku kan butuh bagi waktu betul, kan. Betul. Iya, Malah jadi susah ya. malah susah. Tapi akhirnya sekarang lebih better di Private tadi. private aja, Iya, benar. privat. Kalau di sangkar nanti lepas malah. Burung. Burung itu. Sanggar tuh tari, kalau sangkar burung. Iya, beda. Iya, beda memang. Memang lebih enak private ya. Iya. Tapi gini, San, kan biasa nih cowok-cowok banyak yang centil-centil nggak sih di DM gitu kan. Oh, banyak. Mau dong diajarin tari, mau dong di private. Lo menanggapi kecentilan-kecentilan itu gimana? Di blok aja sama aku. Langsung gak aku respon gitu kan. Iya. Ya itu mah masih Pantesan mending lagunya lah. slow respon ya, slow respon. Oh iya. Masih Bener mending, lagi. kenapa mending? Iya, ada yang lebih parah juga. Maksudnya kayak ada yang ngundang nyanyi tapi private gitu kan. Jadi Sandrina sendiri yang datang, nggak bisa aku bilang gitu kan. Iyalah, harus Akhirnya sama dia sampai manajemen. telepon manajer aku loh. Harus bisa pokoknya katanya. Berapa bayarannya gitu. Mau berapapun saya bayar gitu. Waduh. Gitu. Sandrina mau apa saya kasih. Gitu. Serius? Rumah. Nggak tahu ya kalau itu ya. Pokoknya dia bilang mau berapapun gitu kan, terus mau apapun dikasih gitu. Tapi kan aku nggak nerima. Iyalah, Iya. ya, nggak sesuai lah kayak Nggak gitu. sesuai gitu. Banyak Bahaya, yang kayak bahaya. gitu. Sama ini biasanya tuh kalau penari sama penyanyi itu banyak apresiasi lewat sawer. Nah, lu juga pernah dapat misalnya sawer terbesar gitu misalnya? Sawer terbesar, besar banget sih belum ya. Masih ya cukup lah gitu kan buat jajan-jajan gitu kan, shopping gitu kan. Kalau dinyanyi sih, kalau banyak saweran. Iya. Kemarin juga yang aku perform di Jepang di sawer. Ih, lumayan. Iya. Pakai uang yen dong, berarti. Iya. Ya, terus nyampe rumah ditukerin gitu. Lumayan gitu. Lumayan nih buat jajan ya. Seru sih, seneng. Iya. Berarti lu secara ini maksudnya karir akan serius dong di dangdut. Serius. Oke. Iya. Harus dong. Nah. Tapi ya itu aku nggak mau meninggalkan si tarian aku tarian. ini sebagai penari gitu. Betul. Salah satu bentuk keseriusannya adalah rajin rilis single. Nah, betul. kemarin juga habis rilis Pelampiasanmu. Ya? Pelampiasanku. Pelampiasan. Itu duet sama Angga Chandra. Angga Dermawan. Angga Dermawan, lagunya yang dola, Iya, dola, yang dola, itu kan ya? itu, iya. Nah, tapi ini di lagu Pelampiasanku dia nge-rap.
Dia genrenya hipdut, ikutin yang sekarang-sekarang. Jadi lo juga hipdut nih pelampiasan? Iya. Oke. Di salah satu karyaku yang ada yang hipdut. Ah. Gitu, baru banget. Iya. Kalau misalnya nge-rap itu yang aku sama yang sebelumnya tuh sama Omo Kucrut. Oh ya nggak Maluta. Nah, itu. Karya aku yang dua ini emang lagi duet-duet. Oh, sama Omo Kucrut. Sama Omo Kucrut terus sama Angga Darmawan. Dia kan kalau di ini kayak belum mandi gitu. Parah banget. Aku bilangin Enggak maksudnya kayak namanya juga Kucrut kan maksudnya belum mandi. Ya, sorry. Kan nggak semua Kucrut belum mandi. Oh iya. Iya. Tapi keren tatoan di belakang. Keren banget. Iya, Dia kan? kalau nge-DJ kan pakai baju pilot. Terus pakai baju pilot terus tatoan lagi belakang. Tapi badannya kurus ya Allah. Apa nggak sakit deh ditusuk jarum tato ya? Astagfirullah. Iya nggak sih? Iya sih. Lu pernah nanya nggak? Enggak enggak. berani masa nanya. Kalau Tapi, yang apa? tapi apa? Baik Silakan. orangnya. Oh baik, iyalah baik, lucu. gitu kan. Terakhir dia minggu lalu ngajakin main pedal. Oh. Iya. Berarti kelas junior dong dia? Iya. Beda. Canda bang, buat seru-seruan aja Bercanda bang. ya say. Ini lagu ini kan ya, cinta. Nah, iya itu lagu pelampiasanku kayak gitu lagu. Boleh nyanyiin dong dikit aja dikit. Cintaku pada dirimu hanyalah sebatas pelampiasanku. Cintaku pada mantanku melebihi cintaku pada dirimu. Beneran ya, berarti emang bisa nyanyi sih emang ya. Iya. Itu sebenarnya lagu itu tuh tahu gak ceritanya tentang apa? Pelampiasan kan? Pelampiasannya gimana? Nggak tahu. Nah, kan lo Mau yang dikasih bikin. tahu, Kak? Ya mau. Harusnya gue yang nanya. Kebalik sih ini. Belum nanya soalnya. Oh iya, harusnya gue yang nanya. Gimana sih lagu itu tentang apa? Kayak interview di radio-radio. Kan bisa gitu kan? Lagu ini tentang apa? Itu sebenarnya lagunya itu jadi kita nih kan punya pasangan baru, udah putus nih, kita ada mantan gitu kan. Terus ternyata di pasangan baru ini tuh malah bikin nggak sayang, jadi cuma pelampiasan aja, jadi gagal move on gitu. Kalau kata sekarang mah ada namanya teh mantan kandung. Iya kan, suka inget mulu mantan gitu. Namanya mantan kandung iya. itu? Walaupun udah putus tapi tetap aja kepikiran. Ini bahasa dari mana? Ya ada tren di TikTok kayak gitu mantan kandung. Gitu. Apa-apa tuh inget mantan. Karena gitu. namanya mantan kandung. Iya, mencoba yang baru ternyata nggak bisa, jadi cuma jadi pelampiasan doang. Iya, yang bahaya kalau mantan mengandung. Hamil dong. Iya, tapi udah sama suaminya. Soalnya kan kalau dulu istilahnya CLBK. Oh iya, cinta lama bersemi kembali. Cinta lama belum kelar. Oh. Nah, itu. Oh gitu ya? Itu generasi X sama. Generasi X. Maksudnya itu milenial dan X gitu loh maksudnya. Itu kan bukan bahasa-bahasa Gen Z. Iya benar-benar. CLBK tuh. Sekarang bahasa Gen Z ya itu ada Mamah mantan kandung gitu. Mantan kandung. Oh iya mantan kandung. Iya. Jadi belum kelar nih. Ini siapa yang nyiptain pelampiasan? Ini yang nyiptain itu sebenarnya Angga Darmawan juga ikut. Ikut nyiptain juga. Iya, nyiptain juga Mas Yogi RPH. Oh, Mas Yogi. Jadi emang beat-beatnya tuh dangdut modern, hipdut, remix lah ya. Jadi emang genrenya Sandrina tuh karyanya ada di situ. Betul. Yes. Dan emang cocok banget perpaduannya sama dance-dance yang lo iniin kan ya. Video klipnya juga seru karena kalau nggak salah di Taman Mini Iya, sih Taman itu. Mini itu. Jadi kayak ada dari pagi budaya-budayanya sampai gitu kan ya. sore. Okay. Effort sekali. Walaupun panas ya. Iya. Tapi udahnya hujan. Iya, jadi dipanasin, dihujanin. Adem lah ya. Adem. Tapi kalau kakak perhatiin beberapa video klip aku tuh selalu memasukkan unsur tari tradisional. Jadi yang di Gamaluta juga tengah-tengahnya kan ada kayak gamelan gitu kan. Terus aku pakai baju jaipong. Terus yang kemarin juga yang pelampiasanku juga aku pakai kebaya, terus ada tengah-tengahnya partnya aku nari juga gitu. Karena itu emang selalu aku mau selalu konsisten aku hadirkan gitu. Oh, jadi kayak inilah ya ciri khas sama signature. Iya, betul. Signature-nya Sandrina. Yang slow respon juga kan sama gitu. Ayo pacaran juga sama. Oh, jadi memang Sandrina nggak mau meninggalkan si tari-tari sama budayanya tadi. Iya, harus tetap menyatu. Asik. Dan kalau misalnya ngomongin nyanyi, tadi kan bisa sampai 10 lagu gitu kan ya. Berarti harus ada latihan fisiknya gitu kan ya. Nah,
Kalau selama ini lo tuh pernah ada kejadian-kejadian unik gak sih ketika lagi manggung Lagi gitu? manggung. Entah tiba-tiba kepleset mungkin. Kepleset. Alhamdulillah belum pernah ya Di Soledad. kalau kepleset mah. Paling apa ya kalau nyanyi tuh? Atau mic-nya mati. Mic-nya mati. Pernah. Oh, iya, Terus iya. pernah juga lagi nyanyi tiba-tiba hujan guluduk petir. Iya, Tapi tiba-tiba lanjut nggak? hujan. Lanjut. Lanjut. Tapi ya akhirnya kan aku pakai ear kan. Ear Iya. aku rusak gitu kan. Terus ada juga pernah Kak. Iya, aduh boleh gak ya? Ya, boleh, Jadi boleh. kan aku nyanyi nih. Ih, tapi ngatain orang. Nggak apa-apa tuh. Kan aku nyanyi, terus kan aku kadang kan biar seru-seruan ngasih mic ke penonton iya, kan. Itu udah lama banget kejadiannya pas zaman-zaman goyang-goyang jari lah. Ada orang, maaf ya, Iya, giginya iya. tuh agak ke depan gitu kan. Tonggos. Itu tonggos. Iya, iya. Terus udah gitu, aku tuh terlalu excited gini loh. Jadi kepentok kenapa? Ini lucu sih. Malu banget. Ini lucu sih. Iya kan, jadi sampai bunyi tau kan. Tok gitu kan, astagfirullah kata aku. Terus aku langsung, maaf ya, gak apa-apa katanya. Emang sayanya aja katanya, ininya terlalu maju. Dia bilang gitu. Terus aku minta maaf kan, gak enak banget ya. Aku terlalu gini banget gitu, excited gitu kan. Koyong ini, yuk, langsung tok gitu kan. Terus aku sampai belakang panggung kepikiran kan, iya kan. Maksudnya itu dia agak kenapa-napa gitu kan. Takutnya kan berdarah atau jeding gitu kan. Terus, iya kan itu kenceng banget soalnya. Terus akhirnya kan aku nyari-nyari masih ada nggak ya dia gitu kan. Terus untungnya diminta foto ke belakang panggung. Iya. Maaf Make ya, sure aku ya. sekali lagi. Aku nggak sengaja, sumpah aku nggak Iya, sengaja. Aku bilang gitu, nggak apa-apa Kak katanya. Yang penting aku seneng nonton kakak katanya gitu. Alhamdulillah kata aku kan ya. Itu aku pengen ketawa tapi gimana ya? Karena besok manggung lagi, nongol lagi. Sorry lagi. Pas pindah panggung, lu ada lagi, Mas. Itu kayaknya bukan nggak sengaja itu ya. Emang sengaja kalau Anjir. kayak gitu. Karena aku suka soalnya kepentok Sandrina. Mas. Soal-soalin Kepentok lagi. Miss Sandrina. Aduh, iya. Tapi soalnya ada tuh di Jawa kejadian unik kan. Oh, yang digetok itu Iya. ya? Ada lagi nyanyi. Ditarik. Tangan penyanyi ditarik. Iya. Getoknya palanya ya. Iya, itu parah banget sih. Bang. Sampai bunyi gitu kan, tok gitu kan. Itu kepala loh. Iya kan? Iya. Gigi aja bunyi. Kena mic kan tok gitu. Sumpah. Parah sih. Itu parah Tapi memang banget, parah. tapi memang ya itu ekspresi orang nonton beda-beda kan. Kadang dia nggak betul. sadar tuh narik-narik gitu kan. Itu hal yang lucu. Ada hal yang menurut aku pahit ya. Apa nih pahitnya? Pas nari sih. Aha, oke. Iya, jadi aku di panggung tuh sering banget kena paku. Hah? Iya, Maksudnya di stage-nya? iya pas nari kan kalau aku nari kan Ada yang nyeker. nyantet kali itu. Enggak, astagfirullah. Ada yang nyantet, tiba-tiba nginjek paku. Terus apa? Iya, maksudnya pas nari kan kalau nari Jepang kan harus nyeker kan. Nyeker, iya. Nggak boleh pakai sepatu atau Pakai alas sendal kaki, gitu iya. kan. Waktu itu aku pas di ajang pencarian bakat, aku baru opening. Jadi paku payung yang di Oh, biasanya stage buat gitu ya. buat set lah ya, biasanya Iya, buat rapi-rapihin dia tuh set begini, gitu kan. Terus aku nari celak nginjek. aja Aduh. di jempol. Ih, sakit banget. Berdarah-darah itu, Iya, sampai iya. penonton di bawah itu berdarah-darah gitu. Tapi kan aku harus tetap nari kan, harus tetap profesional gitu kan. Penonton mah ya walaupun dia Oke. tahu, tapi kan aku nggak boleh ngerasa kesakitan gitu kan. Jadi aku nari, pas nari tuh nggak berasa. Oke. Udahnya baru, aduh sakit Bengkak, gitu iya, kan. iya Tapi Allah. untungnya aku langsung dibawa ke puskesmas gitu kan. Dicabut dulu tuh si pakunya sama disuntik apa sih, tetanus ya, Iya, iya, biar iya. nggak kenapa-napa gitu. Itu lumayan sakit sih. Sama pernah juga baru-baru itu yang aku bilang Cimahi Menari, itu kan aku perform jam 12 siang, Iya. lagi panas-panasnya kan. Terus aku nari nyeker, melepuh kaki aku. Soalnya itu apa, Di bukan aspal, panggung, bukan? di aspal. Wih, berarti anak pang tuh keren-keren ya. Iya keren dia loh. Pada nyeker loh, kalau anak pang tuh buset ngamen gini 1 kan. menit, 2 menit, oke lah kata aku. 3 menit kok melendung-melendung kaki Iya, ya kata kaki, aku iya. ya. Pas udah beres langsung melepuh. Aduh. Langsung dikompres ya pakai Iya, iya. NaCl gitu. Iya. Ditojos. Berarti iya emang itu fisik banget ya, berarti tari Fisik itu banget. juga olahraga. Sama kaki jadi basic ya berarti ya. Iya, Jadi patokan jadi basic. kuda-kuda. Betul Oke. itu. Terima kasih cerita lucunya, seru banget. Sama-sama.
Iya, kalau jadi anak pang gimana ya, seharian loh itu pada nyekir. Iya, itu kayaknya Ngamen, dia nggak pakai melepuh sendal. juga sih kayaknya. Sebenarnya ya, tapi lama-lama biasa kali ya. Kayaknya lama-lama biasa. Oke, kita mau games emoji. Oke. Jadi kita akan menunjukkan emoji-emoji yang nanti Sandrina tuh boleh ceritain pengalaman atau ekspresi ya, atau pengalaman apa perasaan yang pernah dirasakan kalau ngeliat emoji ini. Gitu. Nanti emojinya akan muncul di layar ya ketika pas editing. Oke. Pertama, emoji lagi marah. Marah. Percaya gak aku orangnya nggak bisa marah? Hah? Oh, nggak bisa marah? Enggak. Kenapa? Gimana ya? Aku tuh sebenarnya pengen marah, tapi orang ngeliatnya tuh aku nggak marah banget gitu. Berarti emang orang yang nggak bisa bilang nggak? Atau people Iya, pleaser? people pleaser, nggak enakan Oh, gitu. nggak enakan. Cuman sebel gitu, jadi marah aku sebenarnya diem. Jadi kalau misalnya aku jalan sama asisten aku nih, ada barang-barang yang misalnya aku suruh bawa gitu kan, bawa ini, tiba-tiba dia nggak kebawa gitu. Pernah waktu mau perform, hair clip aku tinggalan, Oke. terus aku udah diem gini. Tapi asistenku udah tahu lagi marah nih. Dia tanpa aku ngomong pun nangis. Jadi aku diem gitu kan. Terus aku bilang, nanti lain kali aku bilang, jangan kayak gitu lagi ya. Jadi aku kayak gitu marahnya. Iya, marahnya gitu. lebih ke iya, dia. Iya, aku tahu kok kamu marah katanya. Soalnya kamu udah diem. Dalam hubungan juga gitu dong berarti lo? Silent treatment ya? Iya. Marah-marah kabur. Enggak dong. Enggak. Ya aku kayak gitu sih kurang Iya, lebih. iya. Tapi itu kan nggak boleh harusnya ya. Iya. Jadi memang harus diluapkan gitu. Jadi cowoknya udah ngerti tapi... Udah ngerti. Iya. Oke. Terus marah kalau apa ya? Kalau misalnya mobil baret gitu kan, dibaretin temen gitu. Itu marah. Ya iyalah. Iya kan? Tapi marahnya nggak enak gitu loh. Ngerti gak sih Kak? Iya ngerti. Iya kan? Ya, gue juga orangnya nggak enakan. Iya. Susah bilang enggak. Iya benar. Kadang-kadang Sama tuh dong gitu. kita ya? Iya. Gemini ya? Enggak, Taurus. Taurus. Lu Taurus ya? Iya, Taurus Mei. Ya sama. Sama. Gue juga Mei. Tas Berarti lu. kita jodoh dong. Iya. Sama-sama orang Bogor lagi. Iya. Ya kalau lu mau jadi yang kedua mah nggak apa-apa. Astagfirullah. Udahlah cukup satu aja. Ada buntutnya. Mau. Berarti lu bulan Taurus, Mei. Taurus Mei. Tanggal? 8. Oh, deketan 8 sih. Mei. Gue tanggal 12. Iya, keras kepala ya. Iya, kadang-kadang suka ngeyel, tapi nggak enakan. Iya, Tapi bener. memang orang yang lahir di bulan Mei itu tipenya tuh kayak ini, servis gitu. Suka Act of service. Lu suka ngelayanin orang. Maksudnya bukan ngelayanin, cuma ke ngebaik-baikin. Betul, Kalau iya. lagi seneng sama pasangan tuh lu yang kayak ayo maunya apa, ini gitu. Iya, benar-benar. Kayak gitu. Iya, itu karakter Mei itu. Betul itu. Iya, karena Kita satu sezodiak karakter. ternyata ya. Nah, kalau emoji ini nih, lu lagi merasa keren. Nah, biasanya hal apa atau lagi ngapain kalau lu ngerasa keren? Lagi nyanyi, Oh, lagi menari, lo kan ngerasa keren. itu langsung keren ya. Karena Oke. kan mata tertuju kepada aku. Asik. Emang rasanya beda ya kayak dilihat ribuan orang gitu tuh Ih, rasanya. beda banget Kak. Yang pasti kan ada nervousnya gitu kan. Tapi di salah satu sisi, wah ini aku harus menghibur semua orang yang ada di sini. Karena kan aku mikirin tahu, nih penonton ini dia datang dari jauh-jauh gitu kan, effort banget nih. Misalnya ada yang naik motor, ada yang naik mobil gitu, demi buat nontonin aku. Jadi gimana caranya aku harus membuat mereka terhibur gitu. Membuat oke. penampilan aku tuh keren gitu. Nah, jadi merasa keren dengan energi yang keluar Betul juga. itu. Oke, emoji enek. Nah, Enek. apa yang bikin lo enek sebenarnya? Kalau perasaan enek sih nggak ada ya. Lebih ke ini aja sih, pengalaman nyanyi juga. Eneknya lebih ke gitu ya. Sakit perut. Ini asam lambung. Oh, jadi pas mau manggung asam lambung. Jadi waktu itu kan aku ada perform nari di Bandung. Itu tuh performnya itu malam jam 9. Yes. Nah, sedangkan aku jam 7 pagi besoknya itu ada perform nyanyi di Cirebon. Oh, oke. Nah, aku itu kebiasaan nih suka telat makan. Terus kalau misalnya makan juga malah mie ayam, bakso gitu kan, samyang kayak gitu-gitu kan. Nah, itu aku siang tuh makan mie ayam. Pedes banget tuh mie ayamnya. Nah, terus tiba-tiba pas beberapa jam, 2 jam deh, 2 jam mau perform, asam lambung aku naik. Kayak apa? Perih gitu kan. Iya, perih dong ke atas gitu Perih, kan. terus kayak ditusuk-tusuk di sini tuh. pusing gitu kan. Mana aku mau nari kan harus ngeluarin energi banget kan gitu. Tapi untungnya pas nari itu ya kerasa-kerasa dikit lah. Tapi kan aku harus tetap
Berarti lanjutin kayak harus perform. diinfus dulu dong. Nah, abis aku nari kan selesai nari itu kan jam 12 malam. Iya. Jam 1 tuh aku infus ke RS, Iya, iya. nyari-nyari RS Ke IGD, di iya. Bandung ke Bener, IGD bener, karena iya. udah nggak bisa Udah nggak kalau kuat lah misalnya diinfus, nah abis diinfus 2 jam 3 jam gitu kan selesai Kelar. ke Cirebon. Nyanyi lagi. Nyanyi lagi gitu. Cuma yang khawatir kan orang tua kan. Iya, bener sih. Kalau Gimana aku ya kesehatan. udah aman gitu kan. Iya, iya. Gaspol aja. Oke, ternyata ya nyanyi itu nggak sekedar nyanyi karena banyak di balik panggung tuh kayak Banyak keriuhan keriuhannya. yang semua orang tidak tahu. Iya bener-bener. Emoji lagi falling in love nih. Apa nih momen-momen yang bikin lo falling in love? Jatuh cinta sama seseorang gak sih? Asik. Asik. Apa misalnya kayak lu diperlakukan seperti apa atau kayak Ih malu. ada rayuan-rayuan lu suka dirayu? Ada ayah lagi. Aku tuh senang kalau misalnya pacar aku memberikan sesuatu gitu, barang gitu kan. Jadi aku makin berbunga-bunga gitu. Iya, Jadi kadang misalnya ngekode doang nih, "Ih kayaknya ini lucu ya," tahu-tahu besok dibeliin. Ih, seru. Gitu, Iya, itu iya. bikin aku berbunga-bunga. Iya. Jadi gift ya. Apa namanya? Apa sih? Love language. Love language. Jadi memberikan gift. Iya, Dia- sama support juga itu Yes. aku senang. Yang penting sih support di karir Iya, sih, karena iya. kan itu yang paling penting ya. Bener banget, karena kan ya aku nggak mau ya kalau misalnya punya pacar yang posesif Iya, gitu iya. kan, udah jangan kemana-mana gitu kan. Jadi ya yang mengerti karir aku. Iya, apalagi kan soal entertainer ya. Entertainer tuh Kan pasti ada aja kan ketemu cowok, ketemu cewek, orang, semua iya, orang iya. gitu. Iya. Terus kalau nari kan juga kadang-kadang suka dipasang-pasangin sama cowok gitu-gitu. Iya betul. Iya. Gitu. Jadi emang harus mengerti. Ya itu yang kayak tango itu. Oh iya, Kan itu kakak pernah? Enggak bisa. Dikira pernah. Kalau Bilang dan- gini-gini kayak tadi. Kalau dansa kan kalau di Dansa. sinetron kayak romantis gitu loh. Itu harus belajar nggak sih sebenarnya? Ya harus belajar karena kan ada kalau misalnya kakinya nggak kompak kan Oh, keinjek. iya. Iya kan? Iya. Harus mau sinkron. ke kiri nih, dia ke kanan. Iya, iya, Iya iya. kan harus sinkron gitu. Tapi lu tipe orang yang ini nggak kayak pasangan harus sama-sama di dunia entertainer atau enggak atau Enggak juga sih. mungkin lebih pilih militer gitu? Entrepreneur kali. Oh itu aja lebih pebisnis lah Iya, ya. pebisnis. Oke. Seru banget buat Sandrina, keren. Terima kasih. Aduh sudah mampir di podcastnya Radio RDI. Iya, seneng dong. Yes, jadi tadi lagu paling baru adalah Pelampiasanku. Pelampiasanku. Tinggal dicari aja kalau mau dengerin, dengerin. di YouTube Naga Suara. Iya. Nah kalau bentar lagi kan 2026 nih, ada project-project apa ke depan? Ada dong, aku mau bikin single tentang Lebaran. Oh, religi. Religi. Asik, iya. Ini pertama kali sih. Oh, iya. Karena kan sebelum-sebelumnya kan belum pernah. Belum pernah ya bikin single religi Rencana ya? mau recording itu hari Jumat. Oh, dalam waktu dekat lah ya. Duet juga. Oh, sama siapa? Ih, di spill gak ya? Pokoknya sama salah satu artis Malaysia aja. Oh gitu. Iya. Iya. Mudah-mudahan lah ya proyek-proyeknya lancar. Amin. Terus banyak job juga. Amin, ya di Allah. nyanyi, di nari, pokoknya seru dan mungkin bakal dapet tawaran yang lain-lain, entah mungkin di acting, Iya. di iklan macam-macam. Amin. Terima kasih banyak, Kak. Kalau mau follow sosial media Sandrina di mana, San? Follow di Instagram aku namanya Sandrina Mazaya double Y. Terus kalau di TikTok boleh kan? Boleh dong. Sandrina AZZHRA dan ada YouTube channel juga Sandrina Azahra. Sandrina Azhar. Oke deh. Terima kasih buat Sandrina. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah.